Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai bagaimana mengatasi amandel dengan pijat refleksi. Jadi pijat refleksi untuk amandel ya. Kita langsung aja ya teman-teman ya, biar bisa cepat jadinya. Sebelum kita memulai, saya membiasakan diri untuk melakukan yang namanya stretching ya, atau peregangan di otot-otot yang ada di telapak kaki maupun yang di atas punggung kaki. Nah, kenapa fungsinya? Dikarenakan terkadang kita menemukan beberapa orang itu kakinya itu ternyata terjadi penebalan atau kapalan, yang mana pada saat dipijat itu akan keras ya. Nah, fungsi stretching ini sendiri adalah untuk melemaskan otot-otot yang ada di sini. Nah, kita biasakan begini ya, seperti ini. Jadi seperti kita unyeng-unyeng gini aja ya. Nah, ini fungsinya stretching ini adalah untuk memaksimalkan pada saat kita melakukan pemijatan gitu. Jadi nanti hasil pijatnya itu jadi maksimal, dikarenakan ototnya tidak keras, dan dengan di stretching ini meminimalkan juga rasa sakit yang ada pada saat kita mengurangi rasa sakit ya pada saat dilakukan pemijatan, bila mana memang pada saat dipijat itu titik refleksinya memang bermasalah. Oke. Nah, ini lakukan selama 2 menitan kurang lebih, baik yang di bawah sini maupun yang di atas sini ya teman-teman ya, di punggung ya. Nah, oke. Nah, setelah kita lakukan stretching ini, kita balurkan hand body lotion telapak kakinya atau kaki ini, hand body lotion. Bisa juga minyak urut, bisa juga minyak olive oil, bisa juga minyak kelapa, agar ini menjadi lembab dan juga pada saat dipijat itu tidak terjadi lecet di kulitnya ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke proses pemijatannya untuk penyakit amandel ya. Jadi pijat refleksi untuk amandel. Nah, yang pertama itu adalah yang harus kita tentukan adalah 3 titik pertama itu ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing teman-teman. Kenapa? Karena dari tiga titik inilah nanti hasil maksimal itu akan dikeluarkan oleh mereka. Dalam artian kotoran-kotoran yang itu akan tertampung di ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing, dan itu akan dikeluarkan melalui air seni. Biasanya lebih banyak melalui air seni nanti akan terkeluarnya, atau juga mungkin lewat tinja, atau mungkin lewat kulit ya. Jadi masing-masing orang cara keluarnya kotoran itu nanti berbeda-beda. Oke, kita tentukan langsung ya, seperti di video-video saya sebelumnya. Untuk menentukan ginjal, kita cari dulu yang di sini, kita raba di sini. Nah, pada saat kita ketemu ada tulang di sini nih, nah sekitar sini nih, nah ini kita begini teman-teman ya. Setelah itu kita begini. Nah, itu ginjal itu sejajar dengan antara telunjuk dengan jari tengah ya, kurang lebih di sini teman-teman. Ini titik ginjal teman-teman ya. Nah, setelah kita tentukan titik ginjal ini, kita tentukan titik yang namanya titik saluran kencing. Nah, biasanya saya paling gampang begini aja nih. Nah, ini sejajar dengan ini. Nah, ini kita gini. Nah, gitu ya. Nih, paling gampang begitu. Nah, untuk tepatnya atau posisinya ada di sebelah mana, teman-teman nanti bisa lihat di gambar yang sudah saya kirimkan melalui link deskripsi. Jadi teman-teman bisa melihat titik-titik area titik pemijatan untuk refleksi di telapak kaki maupun di punggung kaki ya. Nah, jadi teman-teman bisa download, itu ada di link deskripsinya. Nah, setelah kita tentukan ini 3 titik pertama ini, ya, maka kita pijat langsung. Nah, pijatnya bisa seperti ini ya, bisa seperti ini teman-teman ya, bisa juga seperti ini atau gini ya, atau bisa juga bila mana teman-teman belum kuat tangannya atau jarinya menggunakan tongkat bantu, yaitu tongkat pijat. Nah, lamanya
untuk pemijatan itu kurang lebih 5 sampai 10 menit ya. Lakukan hal tersebut 5 sampai 10 menit dengan tekanan 1 sampai 2 kilo. Untuk menentukannya kita misalkan di timbangan kita pencet seperti ini. Nah, kita dapati 1 sampai 2 kilo. Nah, teman-teman bisa merasakan kurang lebih tekanannya seperti tekan apa gitu loh. Ya. Oke. Jadi tekanannya 1 sampai 2 kilo ya. Nah, sebelum memijat di titik area ini, titik refleksi ini, biasakan selalu dikasih hand body, walaupun tadi sudah dikasih ya, sudah dibalurkan, tetapi setiap mau memijat titik refleksi tertentu, kita pijat dengan kita kasih dengan hand body atau minyak olive oil atau kelapa atau minyak urut ya, supaya dia nggak itu. Jadi sedikit-sedikit kita kasih gitu. Nah, pada saat kita memijat, ininya jangan lari-larian. Misalkan titik pijatnya daerah sini, ya udah kita pijat di sini aja. Jangan lari-larian ke arah-arah mana yang lain. Ya. Oke, lakukan ini yang pertama, terus kemudian juga di saluran kencing, lakukan juga pemijatan kurang lebih 5 sampai 10 menit. 1 sampai 2 kilo tekanannya dan balurkan hand body lotion. Nah, ini fungsinya saluran kencing ini untuk mengalirkan keluar kotoran-kotoran yang tadi ditampung oleh ginjal ya. Dari ginjal tuh dia biasanya ke saluran kencing dan ke kandung kencing. Kemudian dari kandung kencing disalurkan melalui saluran kencing ya. Nah, oke. Nah, ini tiga titik pertama ini sangat penting, krusial ya. Nah, jangan tidak sampai dipijat ya teman-teman ya. Oke, setelah kita pijat 3 titik pertama ini, kita beralih ke arah otak ya. Karena ini amandel ini berkaitan juga dengan di bagian otak. Kenapa? Karena bagian otak ini yang mengatur semua organ kerjanya, organ yang ada di seluruh tubuh kita ya. Pasti melalui perintah dari otak. Nah, di sini yang berkaitan dengan otak adalah dengan kepala adalah di sini adalah kelenjar bawah otak, teman-teman, ya. Nah, di sini jadi kelenjar bawah otak atau pituitary itu posisinya adanya di sini, teman-teman. Jadi antara ini nih sekitar sini, nah ini dia posisinya ada di sini. Ya, di sebelah kiri. Nah, kurang lebih gitu ya. Nah, ini pijat juga kurang lebih 1 sampai 2 kilo. Nah, tetapi kalau saya sarankan itu 1 kilo aja. Karena kalau kita sampai 2 kilo tekanannya kurang lebih itu yang saya takut ya akan mencederai titik-titik refleksi hingga ya akhirnya dia tidak berfungsi nanti untuk distimulus untuk membuang kotorannya dengan pijat refleksi ini. Oke. Gunakan selalu hand body lotion, tekanannya 1 kilo kurang lebih 5 sampai 10 menit ya teman-teman ya. Dan ini konstan ya. Gunakan terus, misalkan ini udah kering, kasih lagi hand body lagi. Gitu teman-teman. Oke. Nah, setelah ini kita ke arah tiroid ya, ke bagian yang namanya sistem metabolisme ya. Kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini posisinya seperti ini teman-teman nih. Jadi kalau kita udah tarik begini nih, ini ada ada tulang ya di sini ya. Nah, ini dia begini nih, dari sini ke sini teman-teman ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini kita pijat gunakan hand body ya. Jangan lupa ya. Jadi ntar nih kurang lebih begini teman-teman. Nah, ini gini. Karena masing-masing kaki berbeda ya teman-teman ya. Nah, ini gini kita pijat, karena ini panjang kita pijatnya urut aja dari sini, terus kita pijat lagi di bawahnya. Nah, bila mana menemukan yang sangat nyeri, nah itu pijat terus dulu, atau mungkin terasa seperti ada kayak ada pasir-pasirnya seperti gula ya. Butiran kayak gula gitu. Nah, itu adalah kotorannya, maka kita harus pencet terus sampai itu luruh, sampai hilang ya. Oke. Setelah itu yang kita pijat adalah kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid itu adanya di sini teman-teman nih
Jadi antara tulangan yang ada di sini sampai ada di sini, di posisinya di sini di bawah, ya. Nah ini teman-teman, nah, kurang lebih gini. Nah ini di sini kita pijat. Nah fungsinya ini kelenjar paratiroid adalah sebagai penyeimbang kalsium yang ada di tulang dan di darah, ya. Nah ini juga kita pencet 5-10 menit, 1-2 kilo. Nah itu terus kemudian gunakan selalu hand body lotion, ya. Setelah itu, karena ini penyakit berkaitan dengan amandel, ya, maka kita pijat di daerah sini, ya. Jadi ini ada tulang di jempol, ya. Ini ada ruas pertama ruas kedua. Nah posisinya itu di sini. Nah itu di sini. Ya, kita bisa langsung begini aja nih, segede gini, ya. Di ruas kedua ini kita pijat amandelnya. Nah, jadi kita pijat di sini, ya. Gunakan hand body lotion, ya. Selalu pertama kali itu harus tambahkan hand body lotion, apalagi di area punggung kaki ini. Oke, kita pijat ini yang namanya saluran pernapasan dan tenggorokan, ya teman-teman, di sisi sini. Nah ini 5-10 menit juga, tekanannya kurang lebih 1 kilo aja. Nah setelah dari sini kita ke kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah kelenjar yang menempel ada di ginjal, ya. Posisinya dia di atas. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu di ginjalnya di mana, nah kita tinggal ini posisinya di sini, teman-teman. Jadi posisinya di sini, teman-teman, ya. Nah, kelenjar adrenal. Nah, ini kelenjar anak ginjal yang mengatur fungsi untuk apa? Untuk tekanan darah, ya. Juga sebagai fungsi utamanya dia untuk apa? Untuk pelumas jantung, ya, oli jantung. Nah, kemudian juga untuk memproduksi hormon seksual, juga mengatur gula juga di sini bersama pankreas, ya. Setelah ini kita langsung ke bagian titik yang namanya paru-paru di sini. Nah titik paru-paru itu posisinya itu ada di sekitar ini nih, teman-teman, nih. Jadi ini nih, teman-teman. Oke, nah selanjutnya setelah dari adrenal ini kita ke paru-paru, ya, ke titik refleksi paru-paru. Nah mungkin ada yang bertanya kenapa hubungannya paru-paru dengan amandel. Nah paru-paru ini merupakan jalur energi atau jalur meridiannya tuh yang dilalui oleh amandel juga. Jadi amandel itu melalui jalur paru-paru meridiannya. Dan juga paru-paru itu kan berkaitan dengan tenggorokan dan saluran pernapasan. Makanya tadi saya pijat yang di sini nih, saluran pernapasan dan tenggorokan, yang otomatis itu berpengaruh ke paru-parunya juga. Jadi kalau misalkan kita mengetahui bahwa manusia itu ada beberapa titik meridian, jalur meridian atau jalur energinya. Nah ini jalur meridian amandel itu juga terpengaruhi oleh yang ada di paru-paru. Oke, nah setelah ini kita kemudian ke titik refleksi yang namanya sistem pembuangan, yaitu sistem kelenjar getah bening, ya. Tadi kan di sini nih ada, nah kelenjar getah bening yang bagian perut itu ada di sisi sini. Jadi antara tulang jempol dan tulang telunjuk, ya. Nah seperti ini, dan dia bentuknya tuh segitiga, teman-teman. Nah gini, teman-teman, biasanya. Nah ini kita pijat aja 5-10 menit, 1-2 kilo, dan selalu gunakan hand body karena ini kulitnya lebih sensitif, dan ini karena ini besar begini, ya kita pijatnya pelan dari atas aja, dari atas, terus kita turun lagi. Bila mana ada yang titik di mana ada yang sakit, nah itu kita lihat sakitnya karena memang ada kotorannya atau tidak, gitu, ya. Nah setelah itu kelenjar getah bening bagian perut yang ada di sini, ya. Nah ini posisinya di dekat antara mata kaki, ya, mata kaki. Jadi kalau misalkan kita urut begini nih tulangnya nih,
Ini kan ada tulang di sini nih ya. Nah ini kalau kita urut begini, nah ini mentok ya, mentok di mata kaki. Nah ini posisinya ada di sini. Nah ini kita pijat dari bawah ke atas, dari bawah ke atas harus ke arah jantung ya teman-teman ya. Dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Nah ini yang berkaitan di daerah dekat tenggorokan, dan ini kelenjar getah bening juga yang bagian atas juga ya. Nah ini yang di dekat arah ibaratnya daerah atas juga. Nah ini kita pijat dari bawah ke atas, kita pijat dari bawah ke atas. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa melihat di gambar ya. Jadi teman-teman bisa lihat kurang lebih adanya di sebelah mana gitu loh ya. Ini 5-10 menit semuanya, 1-2 kilo. Gunakan selalu hand body lotion agar tidak tidak lecet di sininya kakinya ya. Oke. Itu adalah titik-titik refleksi yang ada di kaki sebelah kiri. Nah, ada juga karena ini berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh, amandel itu kan berkaitan dengan sistem kekebalan ya. Maka kita pijat juga pusatnya dari sistem kekebalan tubuh yang ada di tubuh kita, yaitu limpa. Kita pijat di sini, di sebelah sini teman-teman. Jadi di dekat jantung teman-teman ya. Jadi dia sejajar dengan kalau di sini jantung ya. Saya gambarin gini ya. Ini jantung, nah ini dia sejajar limpa. Nah, untuk jelasnya nanti teman-teman bisa lihat di gambar ya, posisinya tuh di sebelah mana, di dekat tekukan yang mana ya. Nah, ini kita pijat 5-10 menit ya, teman-teman ya. Jangan lupa gunakan hand body lotion, tekanannya 1-2 kilo. Nah, setelah ini maka kita lakukan juga pemijatan di sebelah kaki kanan. Nah, perbedaannya dengan kaki kiri adalah di kaki kanan tidak ada limpa. Jadi dikurangin dengan titik limpa aja. Nah, penjelasannya itu nanti kita sama dari mulai ginjal, saluran kencing, kandung kencing ya. Kemudian kelenjar bawah otak, tiroid ya, kemudian paratiroid, terus titik amandelnya ya, kemudian saluran pernapasan dan tenggorokan di sini ya, kemudian paru-paru. Nah setelah paru-paru sebenarnya harusnya tadi langsung limpa dulu gitu ya, karena ini termasuk bagian dari sistem metabolisme. Jadi dari paru-paru tadi, setelah itu ke limpa. Nah setelah itu kita pijat titik refleksi daerah kelenjar getah bening bagian dada. Nah kemudian kelenjar getah bening yang di sisi sini yaitu bagian perut, di sini bagian atas, dan di sini bagian atas samping. Oke. Nah untuk ininya untuk tambahannya, bila mana ada teman-teman atau mengalami penyakit amandel ini biasanya kan penyakit ini kan biasanya sama anak kecil ya. Biasanya tuh terjadinya sama anak kecil. Nah, ini ada ramuan-ramuan herbal yang bisa teman-teman tambahkan untuk mempercepat penyembuhan. Yaitu dengan dengan buah lemon ya. Terus juga jeruk nipis, jeruk purut, kunyit, temulawak ya. Jadi dari ramuan yang tadi saya sebutkan tadi, ambil kurang lebih 20 gram. Nah, 20 gram terus direbus di air ya, direbus di air, kemudian dijadikan 1-2 gelas untuk diminum. Nah, kemudian ada juga untuk penyakit penyakit amandel ini kita juga harus jaga. Yang kita pantang juga harus ada, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan es, dingin ya, terus pedas, makanan yang mengandung santan, minyak, dan juga minuman yang panas. Jadi yang mempengaruhi amandelnya tersebut gitu. Nah, teman-teman justru dari menjaga pantangan inilah
teman-teman bisa mempercepat benar-benar kesembuhan. Jadi 3 hal tersebut bila mana dijalankan, insya Allah teman-teman bisa cepat tersembuhkan dari penyakit amandel. Oke. Setelah dipijat, biasakan langsung minum air putih ya, air putih ya, 1 sampai 2 gelas untuk memperlancar sistem metabolisme untuk pengeluarannya lebih maksimal nantinya. Oke. Demikianlah tutorial saya kali ini mengenai pijat refleksi untuk amandel ya. Jadi pijat refleksi untuk amandel. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan bila mana ini memang bermanfaat untuk teman-teman, silahkan like, subscribe, dan komen, dan share juga agar channel Erik Wiro ini makin berkembang dan bisa memberikan banyak manfaat. Oke teman-teman, salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.